Halo guys, welcome back to our channel VNW Podcast. Jadi kali ini gue mau ngebahas suatu hal yang lagi hangat ya. Apalagi setelah debat capres kemarin, seru banget ya. Jadi kita makin tahu eh, pemikiran-pemikiran capres-capres itu, sehingga kita bisa milih mana nih yang cocok untuk bangsa ini. Nah, jadi kali ini ya belum ada narasumber dari luar, kita memanfaatkan SDM internal saja. Ya, jadi narasumber ya. Vanes gantian aja, ini mah ganti-gantian, kadang dia host, kadang gua. Nah, ini sekarang gua. Ya, ini mah bahasnya tentang ini aja dah, pemilu, nggak usah bahas tentang capres-capres secara personal ataupun secara capres cawapresnya nggak usah dulu lah. Karena kami memang nggak gitu ahli ya dalam politik ya, cuman sebagai orang awam, jadi kalau ngebahas pun pasti bakal masuk jurang gitu kan, nggak bagus. Mending kita bahas tentang pemilu yang dimana bisa menaikkan apa ya bahasanya ya, kekuatan gitu atau manfaat bagi bangsa kita ke depannya. Nah, Betul. ya paling ini langsung aja lah ya, kita mulai ya. Kalau menurut lu Nes, pemilu itu Ap- buat apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus ngelakuin pemilu gitu loh? Ya, secara dasarnya yang jelas untuk pilih pemimpin nih ya. Mm-mm. Pertama, ya biar apa namanya rakyat tuh punya keterlibatan lah Hmm. dalam memilih pilihnya gitu loh. Biar juga yang mimpin juga itu sesuai dengan apa yang rakyat mau gitu loh. Jadi kita Ah, tuh rakyat Indonesia punya hak untuk memilih nih mana yang bagi kita nih pantas nih. Sesuai nih sama rakyat kita nih. Jangan sampai kan ntar pemimpinnya beda visi misi sama yang rakyat mau gitu loh. Jadi biar sesuai kayak ada pemilu. oh, Gitu makanya guys, kita tuh milih harus sesuai dengan apa yang visi misi kita dan berpikir kritis dulu sebelum memilih itu yang mana yang benar-benar bagus ya untuk pembangunan dan lain-lain. Itu sih. oh gitu. Kalau dari gua manfaat pemilu untuk bangsa itu sih biar satu ada program-program baru atau pemikiran baru, karena kan kalau satu orang itu mimpin terus kan wah bosen banget kan, belum tentu juga dia belajar hal yang baru atau punya pemikiran yang baru sehingga bisa merevolusioner bangsa ini kan. Kalau orang baru kan ide-idenya bagus gitu, atau nggak usah bagus lah, unik gitu, bisa dicoba nih gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya, jadi biar ada suasana baru yang harapannya sih membawa kemajuan bagi bangsa. Kalau gue sih gitu sih manfaat pemilu ya. Coba hal baru lah Berarti bahasa secara singkatnya. kenapa tuh? Coba hal baru lah bahasa singkatnya mah. Ya benar. Berarti bisa gua tambahin nih kalau dari William nih berarti kurang lebih juga bisa dikatakan membuka kemungkinan untuk semua rakyat untuk bisa mimpin juga nggak sih? Pemilu itu Ah, kan untuk bebas yang menyalonkan diri siapapun. hmm, Yang penting idenya bagus, si misinya bagus, tujuannya baik. hmm. Iya nggak sih ya? Setuju, setuju, setuju. Sama Gitu sih. apa ya? Gue mau bahas apa Apalagi lagi ya? Ah, kan karena pemilu ini tuh manfaatnya banyak ya. Kayak biar merevolusioner bangsa, biar ada ide-ide bagus, terus bangsa ini jadi lebih baik ke depannya, makin berkembang, makin maju lah. Jadi negara maju kalau bisa kan. Ada nggak tips and trick amin. gitu? Ya amin, itu mah pasti itu. Gue juga mau jadi warga negara maju gitu. Kita berharap negara kita jadi maju lah ya. Ya Bisa. nggak usah cepet-cepet muluk-muluk lah, minimal ada progres. Betul, betul. Nah ini Pelan nih, tapi pasti. amin itu mah. Kayak deketin. Ya semoga cepet lah ya. Cuma ya nggak usah ini banget ya, progres lah udahlah. Betul Nah, guys, betul guys. kalau menurut lu ada nggak, kan pemilu bagus nih, tips and trick biar anak muda yang Gen Z gitu. Kan mereka udah bisa Biar mau kalah sih gitu ya. Nggak ap- golput nih. iya, ada nggak tipsnya? Menurut gua, menurut gua ya sebelum ngajak orang kita juga harus mikir nih kenapa kita nggak harus golput gitu loh. Gini loh guys, pasti di antara kalian nih punya pemikiran yang bagus nih, kadang nih mau pemimpin yang kayak gimana, ada visi misi, kan sayang tuh kalau nggak dipakai tuh. Kita nih punya hak nih untuk memilih nih mana nih presiden yang menurut kalian bagus kan, yang tadi kayak gue bilang sebut di awal sebelumnya gitu loh. Nah iya udah kalian pakai tuh hak memilih itu gitu loh.
Itu pertama buat kalian. Yang kedua, kalau untuk ngajak orang lain, disampaikan sih tadi apa yang gue omongin, kasih tau ke mereka sama yang kayak gue omongin tadi. Sayang nih kalau misalkan uh, pemikiran-pemikiran kalian mau presiden yang kayak gimana kan nggak dipakai tuh, sayang tuh. Sama apa lagi ya, ya intinya nolak deh kalau ada yang ngajak-ngajak golput. Hmm, setuju. Karena sayang banget ya kalau kita apa ya, nggak pakai hak kita untuk milih ya. Pilih. Itu Ya. sih inti utamanya ya, sama biar kalian tuh berkontribusi gitu loh, mikir deh, Hmm, wah kalau gue nggak nyopot nih nggak ada kontribusi sama sekali nih gue nih. Ikutannya bukan hanya ikutan ya, emang milihnya yang kritis ya, gitu. eh, setuju sih, Dari lu apa setuju. nih, Will? Ya, kalau dari gue sih mungkin tips and tricks sama kayak lu dah. Cuman mungkin gue lebih ke kenapa anak-anak ini tuh harus coblos gitu. Salah satunya ya untuk pilih pemimpin yang baru gitu ya. Sama buat ngelatih cara berpikir mereka sih. Kalau ternyata tuh kita tuh hidup di Indonesia ini tuh karena pemerintahnya tuh udah bagus-bagus gitu. Oleh karena itu kita berusaha untuk pilih yang sesuai dengan hati kita, tapi ingat juga harus sesuai dengan tujuan bangsa ini gitu. Mau dibawa kemana? Itu sih yang harus lebih diutamakan ya. Belajar kritis, terus belajar memikirkan kepentingan orang banyak. Bukan maksudnya golongan Betul, tertentu loh, bangsa gitu, orang banyak ya. betul. Ya intinya berpikir kritis Mm-mm. dan disesuaikan dengan bersama ya guys. Jangan kepentingan pribadi nih, Setuju. gitu. Harapan lu apa? Kalau kelar pemilu gitu, harapan lu Indonesia jadi gimana? Secara umum ya pastinya pengennya ya kita dulu bilang jadi negara maju lah. Ya Amin. intinya gue berharap pemimpin yang kepilih ini benar-benar yang bisa membawa Indonesia jadi lebih maju lah dalam berbagai aspek dan membenarkan aspek-aspek yang sebelumnya itu minus lah, Hmm. gitu loh. Kan banyak lah kalau minus mah disebutin ntar ngeri-ngeri sedap ya. Yang paling umum korupsi aja lah, yang paling umum Ah, korupsi. ya itu Harus masalah jauh-jauh lah. banget itu. Meng, Gimana cara presiden berantas tuh? hmm, Kenapa Will? iya korupsi ngehambat kemajuan bangsa menurut gua mah. Betul, betul banget itu. Iya sih, ya kita doain aja lah semoga Indonesia bisa jadi negara maju. Siapapun yang mimpin, semoga dia mementingkan kepentingan bangsa gitu. Biar Ya, harus maju gitu loh. Ya amin betul. lah, amin. Ya, kalau ditanya harapan apa banyak banget cuy. Ya Cuman satu lagi gue tambahin deh. apa tuh apa? Gue berharap pemerintah kita nih bisa lah membawa pendidikan Indonesia ini gak jadi ranking bawah amat lah, naikin dikit lah. Itu kan kunci utama untuk negara maju juga tuh. Hmm, Sumber daya manusianya punya kualitas lah, gitu, untuk bersaing. hmm, setuju. Nah itulah harapan gue nih. Kalau gua sendiri sih Bang, harapannya ya iya kalau gua sih ya sama kayak lu. Cuman lebih paling ada yang beda dikit sih. Kayak apa tuh? kalau lu kan tentang pendidikan ya. Kalau Ya, gua mau majuin di hal lebih ke nggak tahu ini masuknya apa ya. Cuman gue pengen Indonesia lebih aktif lagi di bidang hubungan internasional gitu loh, kayak misalkan kerja sama apa tapi yang benar-benar berimpact bagi nggak hanya rakyat Indonesia tapi rakyat global. Gue berharap sih lebih begitu ya, kayak, wih Indonesia menjadi contoh nih yang tadinya sorry ya agak beberapa daerah masih agak kotor yang sungai-sungainya jadi bersih karena misalkan, wih karena ada teknologi ini nih. Itu iptek ya. Pendidikan juga sih lebih ke ya gue berharap lebih aktif lah, ya. lebih aktif dalam hal positif. Gue sih berharap banget. Kalau untuk bisnis kayak Indonesia mah nggak usah diajarin lagi, udah bagus bisnisnya, perkembangannya udah pesat. Iya, Bisnisnya bagus, cuman nih antara pebisnis sama yang rakyat-rakyat bawah ini jadi jomplang sebenarnya gitu. iya, Karena nggak, jadi kayak sih ada gap lah.
Ya, antara yang atas sama yang bawah. hmm. Ya itu mah kita bahas Nah, di hal nanti aja lah di podcast-podcast lain untuk ngebahas tentang gimana cara untuk menyatukan gap ya, tersebut ya. Bukan menyatukan sih, lebih ini kayaknya kalau memperkecil. dibahas panjang ya. Panjang. Memperkecil gap tersebut tuh gimana? Ntar kita bakal bahas menurut pendapat gua sama si Vanes. Ya cuma kalau kali ini kan kita bahas pemilu. Ya paling segitu aja sih pembahasan gua sama Vanes. Ya gue berharap ini nggak usah lah, gue langsung kesimpulan aja, gue capek gitu ya. Ya gue sih menyimpulkan ya dari podcast ini, intinya kalian jangan golput karena suara kalian berharga demi kemajuan bangsa. Dan harapannya presiden kedepannya, atau ada caleg juga kan ya, kan pemilu nggak presiden doang ya, Sama ini legislatif. nih, bentar lagi kita pilkada nih. Tunggu nih, next week kita kalau udah mulai tersebar berita pilkada, kita bahas nih Nah pilkada ya, nih. aman 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 Ada nih. aman, itu mah pasti bahas lah. Ya gue berharap ya capres presiden terpilih dan legislatif yang terpilih nanti bisa memajukan bangsa. Gue Amin. nggak perlu cepet 5 tahun langsung maju, nggak perlu. Progres udah, gue berharap progres aja. Itu sebaik mungkin lah. As Iya. soon as possible. hmm ya paling gitu aja lah kesimpulan dari gua. Nah ini kata-kata mutiara dari lu apa, Nes? Habis itu Wih, tutup dah. ada kata-kata mutiara. Pasti. Kayaknya kata-kata mutiara gue hari ini nih nggak jauh-jauh dari topik lah ya. Ini bukan Apa? kata-kata mutiara sih, lebih kayak tips and trick lah. Nih bagi kalian nih. Tadi kan kita udah ngomong nih gimana cara nggak golput gitu-gitu. Nah, kalau udah nggak golput, kalian mau milih, tolong pilihlah presiden dan wakil presiden. Jangan sesuai emosi kalian, tapi sesuai dengan logik kalian. Gitu loh. Berpikir kritis tuh harus kalau dalam memilih. Jangan coblos pakai emosi ya. Emosi itu bukan marah-marah maksudnya ya, emosional gitu loh. Jangan pakai hati. Lebih ke logik. Terus Objektif. jadi sebelum nyoblos berpikir yes objektif, jangan karena sama-sama orang ini gue Hmm. pilih yang ini aja lah karena sesuai dengan gua, jangan gitu loh. Hmm. Sama nih sama-sama orang, contoh ya sama-sama orang Bandung lah, gue pilih yang Bandung aja, itu kan nggak objektif tuh. Hmm. Terus nggak kritis lah pemilihannya gitu. Jadi gua harap kalian semua bisa memilih sebaik mungkin di dalam pikiran kalian, sekritis mungkin, itu sih. Setuju. Ya gue ya udahlah, karena dia nggak ada kata-kata mutiara dan tips juga, gue kasih tips ini dah sebelum gue tutup ya. Itu Kalau tips loh. iya nggak ada kata-kata mutiara kan, ya udah nih tips dari gue. Kalau kalian bingung dan pikirannya mau golput, saran gue jangan golput. Biar kalian tahu nih isi-isi kepala apa ya, capres-capres kita nih, capres dan cawapres. Kalian nonton debat presiden dan debat wakil presiden, nah biar kalian tuh tahu, oh jalan pikirannya tuh gini untuk bangsa, mereka bakal gini-gini aja kalau ada masalah-masalah tertentu. Jadi kalian bisa milih, oh menurut gua ini lebih bagus nih untuk Indonesia saat ini gitu, atau oh ini lebih bagus gitu. Kalian nonton terus ambil poin-poin penting, poin positif dan negatif dari masing-masing capres dan cawapres tersebut. Pilih yang terbaik lah untuk bangsa. Ingat pakai otak gitu loh, objektif jangan subjektif. Betul, nanti poin kita sama nih Will. Iya, cuma tambahan gue Ya, nonton debat presiden. siapa tahu juga kalian setelah nonton debat presiden kan jadi ada, malah jadi ada inisiatif untuk nyoblos nih. Wah, nggak bisa gini nih. Ini kan tim yang ini nih. Kalian yang orang pikirnya kritis, baik untuk memajukan bangsa kan, siapa tahu. Setuju. Boleh lah nonton guys, kalian guys. Ya, ya ingat ya guys, pilih untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Gua harap kalian bisa tangkep pembahasan podcast ini ya, walaupun agak ngalor ngidul dikit. Ya gue berharap kalian dapat poin pentingnya dan abaikan yang kurang penting. Dan semoga kita bisa bertemu di negara Indonesia yang lebih berkembang ke depannya, ke arah negara yang maju. Ya udahlah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Gue berharap kalian bisa jaga kesehatan karena COVID lagi naik ya belakangan ini. Terus apa lagi ya? Ingat, waspada. Waspada. Oke. Ya udahlah. Jangan sesi dua nih. Lagi. Ya udah tutup lah ya. Thank you semua. Terima kasih guys.